dalam persekutuan di tengah-tengah sukacita syukur sebagai jemaat GPD Getsemani Maesa Palu, kita semua pada saat ini dihimpunkan, dipersekutukan di dalam perkenan Tuhan dalam rangka kita mengingat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa menuntun, menghentak, menopang jemaatnya, baik secara kelembagaan tetapi juga sebagai gereja yang telah dipanggil diutus oleh Allah, yakni pribadi-pribadi kita sekalian untuk mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang besar. 26 tahun penyebutan jemaat GPD Getsemani Maesa Palu. Walaupun demikian, tentunya kita tahu bahwa di tempat ini juga merupakan sejarah pelayanan demi sebagai bagian binaan di Sulawesi Tengah, di Kota Palu, diawali di daerah Mahasaiki dan di tempat ini. Walaupun waktu itu menurut sejarah dikatakan namanya adalah Puniel, lalu berhijrah ke Cikipiro dan menetap di sana. Kita yang kembali dari ke sini 26 baru menjadi Getsemani. Kebersamaan 26 tahun. Kalau saya sendiri baru 5 tahun. Tapi tentunya ada di antara kita yang sejak lahirnya sudah di jemaat ini. Ada juga mungkin yang baru beberapa waktu. Tetapi jika kita bersama-sama dihimpunkan oleh Tuhan secara khusus sebagai anggota jemaat Getsemani Maesa Palu yang membilang usia 26 tahun, ini menjadi acuan bagi kita bersama. 26 tahun jika manusia berkategori usia dewasa. Paling tidak kalau dia bisa memasuki kehidupan rumah tangga, bisa hidup bersama sebagai suami istri, bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik bahwa dalam pembahasan kita tadi, ketika Abraham dan Ishak dalam perjalanan untuk memenuhi panggilan Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham agar supaya ia mempersembahkan Ishak sebagai putra tunggalnya, dikatakan demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Abraham adalah sosok orang tua dan juga dikenal sebagai bapa segala orang beriman, bapa segala orang percaya. Ishak sebagai anak mungkin secara biologis, ya, tetapi yang kita tahu bahwa di dalam ketidakmengertiannya dia bertanya, dan dengan keyakinan pula ayahnya menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk menjadi korban bakaran baginya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini sesungguhnya kita tahu bahwa Allah sedang menguji Abraham. Ia tidak menguji Abraham
Di sini kelihatannya tampak bertentangan satu dengan lainnya. Tetapi penjelasan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 17 hingga 19 bahwa iman Abraham sungguh luar biasa. Ia tetap taat sebab ia bisa melihat sekalipun dalam dua hal yang saling bertentangan tersebut, justru ia tetap melihat ada konsep untuk tetap sejalan dalam rencana Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Ishak memang akan mati karena akan menjadi korban. Tetapi pada saat yang sama juga Ishak akan memiliki keturunan. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun dikatakan tadi Tuhan menawarkan kepada Abraham demikian. Kalau Abraham meminta agar supaya yang dikorbankan itu katakanlah seperti tradisi perjanjian lama, ada domba, ada kambing, dapat dikatakan itu hal yang wajar dipahami. Tetapi meminta Ishak sebagai korban persembahan mungkin secara manusiawi ini sulit untuk dimengerti. Ishak adalah pemenuhan janji Allah terhadap Abraham. Belum lagi kalau mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat melalui keturunannya akan beranak cucu. Saudara-saudara yang terkasih, tidakkah lebih baik kalau kali ini Abraham tidak perlu menurut perintah Tuhan, agar supaya janji Tuhan kepadanya bisa tetap terrealisasi. Namun yang menarik bahwa perkataan Tuhan kepada Abraham justru ia dengan sepenuh hati menjalaninya karena ia tahu bahwa Tuhan yang disembahnya, Tuhan mengikat perjanjian yang kekal dengan dia. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Abraham untuk melangkah dan juga melangkah di dalam keyakinan bahwa Allah yang berjanji kepadanya, janjinya tidak akan dapat dibatalkan oleh keadaan apapun. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dan memang benar ketika Abraham telah mempersiapkan segala sesuatunya, siap saatnya ia akan mengorbankan Ishak, tiba-tiba dikatakan Tuhan berseru kepadanya dan ia menjawab. Lalu Tuhan pula mengatakan bahwa jangan bunuh anak itu, jangan apa-apakan dia, sebab telah diketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, takut akan Tuhan itu berarti bahwa hormat. Ternyata hormat kepada Tuhan sangat berkaitan dengan kata diri dalam bahasa Ibrani yang berarti menyerahkan. Tuhan menyediakan. Ketika Abraham mempersembahkan, menyerahkan, rupanya Allah juga yang menyediakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di sini mau mengatakan bahwa
untuk menolaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Abraham memperlihatkan sikap bahwa dia tidak segan-segan, dia sepenuh hati. Dan dalam bahasa Ibrani dikatakan kasar. Ia tidak menyembunyikan, ia tidak menahan-nahan, ia memberikannya kepada Tuhan, sebab ia tahu bahwa Ishak adalah milik Tuhan. Itu berarti kalau diperuntukkan bagi Tuhan, sebab ia memang adalah kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sikap Abraham ini tentunya sangat jelas berbeda dengan sikap dalam proses menentukan dengan pasangan suami istri dalam kitab Kisah Rasul, yakni Ananias dan Safira. Kedua-duanya kompak menahan sebagian hasil tanah mereka, dan berbeda juga di sikap mereka ketika menyatakannya di depan jemaat dan Rasul Petrus. Apa yang terjadi? Yang pasti semua yang kita katakan di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita memberi dengan motif apapun, Tuhan tahu. Oh, ini Bapak kasih cuma dalam rangka justisi. Ini mau memberi supaya dapat tahu, oh dia yang paling banyak. Tahu juga, Tuhan tahu. Sebanyak orang tidak pernah mengakui dan tidak mau menjadi Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma memperlihatkan bahwa dulu kehidupan mereka yang belum mengenal Kristus, dikatakan bahwa mereka sekarang oleh karena Allah, mereka dahulu adalah hamba dosa, tetapi kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah kuteruskan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, garis bawahi telah mentaati. Sama dengan Abraham tadi, oleh karena ketaatannya, semuanya terarah kepada dia. Karena itu, jemaat di Roma dikatakan, mereka mentaati, mereka telah dimerdekakan dan telah menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran yang membawa mereka kepada penebusan. Dalam hal ini bertentangan. Waktu hamba dosa sudah pasti mereka akan selalu merasa malu, tetapi kesudahan semuanya itu adalah kematian. Ayat 21. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada penebusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rupa-rupanya bingkai dan perjanjian Allah baik yang dinyatakan kepada Abraham maupun melalui Rasul Paulus mau mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi hamba Allah, kepunyaan Allah, kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, dan dalam kehidupan sebagai umat perjanjian baru hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena kita yang ada di dalam persekutuan dengan Yesus
selaku jemaat Getsemani Desa Palu, dengan orang selama ini sudah bersama-sama, tapi apakah hanya bersama-sama berjalan atau juga hanya sama-sama satu gereja, ataukah hanya sama-sama sebagai teman? Banyak tentunya bentuk sama-sama keluar. Tetapi melalui persentuhan yang bersyukur di tahun ke-26 sebagai jemaat, visi kita bersama tingkatkan kebersamaan. Itu berarti bahwa harus naik level. Kalau tangga berikutnya jangan tak putar di tangga, tak pernah sampai pada tujuan. Tingkatkan kebersamaan. Siapa itu? Kita tingkatkan. Kita adalah bagian integral dari kehidupan bersama. Kita artinya saya saja secara pribadi tidak bisa lepas dari kehidupan Bapak Ibu sebagai jemaat. Walaupun saya hanya tinggal beberapa bulan. Namun demikian, kalau berbicara saya adalah bagian integral dari kebersamaan, itu berarti bahwa kehadiran saya bukan hanya sekedar dicatat saya anggota jemaat Getsemani, tetapi bagaimana kita bersama-sama berjalan untuk menuju tujuan. Tentunya tujuan apa? Temanya di atas bersinar menjadi berkah. Bersinar dunia yang dimaksudkan alkitabiannya seperti ini, bukan bersinar kayak lampu seperti serapahatan susi laut ini. Banyak kali orang juga suka silau supaya orang kagum saja. Padahal yang dimaksudkan oleh alkitabian bersinar memberi dampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersinar menjadi berkah, menerangi kehidupan dalam kehidupan. Menarik bahwa dengan sehati sepikir. Saya belum tahu kenapa tidak selalu dibilang dengan sepikir sehati. Berbicara sehati di area hati, dan hati benar. Pikir lebih kepada rasio pikiran. Kenapa sehati sepikir? Banyak orang rasionya masuk akal semua, tapi karena tidak diikuti dengan hati yang punya rasa, lalu merasa betul. Karena belum tentu yang dianggap betul, dianggap bagus, itu berpengaruh memberi rasa kepada orang lain bahwa betul dia hadir dalam kebersamaan. Sehati sedikit dalam tali persaudaraan. Bapak Ibu yang terkasih, sekilas saya mengatakan ini orang di Getsemani Desa ini hampir sama bersaudara di dalam ikatan latar belakang kekerabatan. Orang ini orang Mahesa, tapi tentunya tali persaudaraan justru kalau dari dulu dari masa kampung pondok istilahnya hidup dulu susah. Tadi tempat tergenang air di sini. Dulu orang berenang di kolam pulau di sini. Kalau sekarang sudah begini suasananya, harusnya orang lihat betapa luar biasa perkembangan, kemajuan. Tetapi apakah kemajuan yang dimaksud hanya bersifat fisikal? Hanya diukur dari keadaan bangunan. Kalau dulu di piramid, pembacaran saya agak sekarang semulus. Biar bagaimana kopi berbahasa itu sudah tertetap. Bukan cuma di situ, tapi kita juga bersyukur bahwa walaupun kurang lebih sampai 10 hari sore, kalau
sulap, tenaga kerja, tenaga tukang yang luar biasa siang malam dalam pendampingan bidang pembangunan. Tapi semuanya boleh berjalan. Tuhan tahu bahwa semuanya itu terjadi, tidak ada yang paling hebat. Semuanya karena perkenanan Tuhan. Tuhan pakai siapapun itu. Tuhan pakai setiap kita sebagai satu kebersamaan. Karena itu dalam kebersamaan tentunya saya berkata, saya, baiknya kita semuanya berkata sebagai manusia, saya bagian integral yang punya tanggung jawab penuh untuk membuat rumah kita bersama ini kondusif, harmoni, damai. Kita boleh senyum, tapi memang senyum terus. Jangan senyum di muka, sambil kecut mulut. Begitu, aduh ya kan. Suami istri dalam satu rumah, bagaimana ya anak-anak murid? Dan itu bagaimana sebanyak hal pencapaian yang kita selalu berharap. Tapi masih banyak hal lagi yang perlu kita bangun, yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita perjuangkan, yang harus kita wujudkan, sehingga hakikat gereja sebagai GPID Getsemani Maesa Palu, ini yang saya katakan. Getsemani Maesa Palu bagian integral dari kehidupan bersimbolik GPID. Jadi kalau bilang coba simbolik itu bagi-bagi, boleh begitu. Yang penting itu Getsemani harus di atas GPID. Karena kalau masih kopnya GPID tidak bisa bicara begitu. Begitu juga di kolom, saya kolom ini. Karena kolom ini levelnya Getsemani Maesa Palu, jangan kolom 1 atau kolom 9 cuma pikir ke kolom masing-masing. Memang kehidupan bersama ini gampang-gampang susah. Tapi kalau orang perasaan, orang rasa, saling bersaudara, saling mencintai, saling mengasihi, untuk menata kehidupan bersama, supaya sebagai gereja, sebagai gereja, bukan sebagai pribadi, bukan sebagai orang raja, bukan sebagai orang nabi, sebagai gereja. Sebagai gereja kita semuanya dilayakkan hanya oleh karena Kristus Yesus. Kepala gereja Yesus Kristus tidak akan pernah membatalkan perjanjiannya yang kekal. Sekalipun di sana sini mungkin ada banyak yang merancangkan hal-hal yang melukai arti kehidupan Indonesia. Yang pasti dikatakan tadi, kalau kita hidup di dalam kehidupan baru, kehidupan kekal yang kita terima. Kalau kita hidup di dalam kuasa dosa, ujung-ujungnya apa tadi? Kebinasaan. Jadi cuma 2 saja definisi. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau supaya untuk Tuhan, alasan apapun tidak akan mempengaruhi. Orang dalam ini terserah, ini kita lakukan. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, jangan bisa. Yang pasti Tuhan membenarkan janji. Tuhan menjamin. Harus ragu-ragu. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pakai siapapun itu. Ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi alat di dalam tangan Tuhan, terlebih untuk memelihara persekutuan gereja, persekutuan jemaat yang bisa hidup bersama, bisa sehati sepikir, dan terlebih selalu mau hidup menjadi berkat. Inilah panggilan kita bersama di usia 26 tahun menjadi hal yang perlu kita evaluasi. Benarkah orang ini
sudah 26 tahun kalau manusia sedewasa, mandiri, teologi, daya, dan daya. Kemudian itu lagi banyak tetapi mari kita bersama-sama berjalan bersama untuk mewujudkan maksud rencana Tuhan melalui Getsemani bersama. Getsemani tempat bergumul Tuhan Yesus, dia bergumul, artinya dia kerahkan pikirannya, perasaannya, bahkan semua yang dia korbankan tidak lain untuk mendatangkan kemuliaan bagi umat yang bersama. Dan semua yang ada dalam rumah gereja Getsemani bersama benar-benar mau bergumul, mau berjuang, bahwa kita sama-sama tidak mungkin mau mewujudkan tujuan kalau tidak bersama-sama. Kalau berjalan sendiri sampai sendiri, tapi kalau berjalan bersama-sama macam jalan sampai kemana? Jalan membawa udara, membawa pasir, tawa sampai di finish. Nah, ada hati. Begitu. Kalau juga begitu. Kalau kita bersama-sama harmoni, suasananya tidak ada rasa dendam satu dengan lainnya. Nah, jadi itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Juga sebagai pelayan-pelayan kita semuanya bersama-sama. Ada yang sudah beberapa periode, ada yang baru beberapa bulan. Tapi tugas kita bersama-sama melayani Tuhan. Tugas kita untuk mengembangkan pelayanan. Kalau mau cari nama sendiri, kalau mau tampil sendiri, tidak ada guna. Karena kalau cuma sendiri, ada titik maksimalnya, sampai sendiri, emosi sendiri, sudah sendiri, tapi itu sendiri. Jadi kalau bisa bersama-sama, pasti sama ikut berat sama dipikul, ringan sama ditindik, ringan sama ditindik, berat dipikul sendiri. Iya, harus sehati seperti. Tidak mau yang menjadi hal penting karena walaupun tinggal beberapa bulan, 2 bulan saja. Mudah-mudahan kedepannya Getsemani masa lalu benar-benar menjadi semangat yang terus bersinar. Bersinar, mewartakan firman, menghidupi firman, dan yang pasti setiap orang yang menghidupi firman, hidupnya pasti menjadi firman. Kalau tidak menghidupi firman, dia lebih banyak tentang kasih, tidak pernah menjadi firman, selalu bersama, selalu merasa tidak cukup. Dan kalau tidak cukup, gimana mau? Tidak lagi. Pasti binasa, itu. Karena itu mari kita terus menikmati anugerah-anugerah berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Ketika kita taat, kita tidak ragu-ragu, kita tidak sungkan-sungkan memberi kepada Tuhan yang terbaik, Tuhan juga selalu akan melindungi. Jangan pernah ragu, Tuhan pasti melindungi. Bahkan yang dia sediakan melebihi, melampaui yang mungkin tidak bisa diterima. Tuhan tentukan kita mampu. Amin.